Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk talabul ilmi yang mudah-mudahan diberikan oleh Allah yang semacam ini sampai nanti kita diambil oleh Allah yang dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, yang tema yang diberikan kepada saya belum selesai. Pembahasan yang diberikan kepada saya ada 4, yakni 1, bekal menuju kematian yang indah, ini sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, pendampingan keluarga di saat sakaratul maut juga sudah. Dan sekarang kita masuk di ketiga, yakni perawatan jenazah sesuai dengan sunnah. Ini teorinya cukup banyak, dalil-dalilnya juga cukup banyak. Salah satu referensi yang saya pegang itu ini, saya bawa kitabnya, namanya Ahkamul Janaiz wa Bid'ahuha. Ini cukup menarik, detail, dan ini juga pernah saya bahas di Al-Falah Gadang ya. Pernah saya bahas di Al-Falah Gadang, dan ini lengkap termasuk analisis yang diberikan oleh sang penulis, hadisnya dhaif atau tidak, keterangannya kayak apa. Dan setelah kita lihat juga tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan di majelis tarjih. Ya, majelis tarjih pun juga mengeluarkan tuntunan perawatan jenazah juga. Nah, monggo nanti bisa dikerucutkan ke sana. Saya sampaikan, saya ambil dari kitab ini, juga saya ambil dari tarjih. Kita komparasikan dan ada dalil-dalil yang nanti jenazah bisa membaca. Kalau untuk perawatan jenazah itu setidak-tidaknya 4 ya Pak ya. Ya, setidak-tidaknya 4. Mulai dari memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Ya cuman itu ya Pak ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Ada yang mau menambahkan lagi? Majelis tarjih pun juga meletakkan, merekom bahwa perawatan jenazah itu yang 4 itu: memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Wis selesai itu. Baik, kita masuk di ghuslul mayyit. Apa ghuslul mayyit itu Pak? Ghuslul mayyit itu yang memandikan jenazah. Ada poin-poin. Nah, ada poin-poin. Saya ambil kesimpulan-kesimpulan saja biar cepat. Karena membahas 4 model mulai dari memandikan sampai menguburkan itu juga ya tidak cukup 1 kali 2 kali. Apalagi kalau praktek menguburkan sopo sehingga dikubur. Ya. Kalau praktek dikafani mungkin masih ada. Dan itu sudah ada pakar-pakarnya di sini. Saya ngasih teorinya berdasarkan sunnah. Karena yang disodorkan kepada saya itu adalah perawatan jenazah sesuai sunnah. Yang ngasih tema ke saya bukan begini, perawatan jenazah sesuai tarjih, enggak begitu. Tapi yang disampaikan ke saya sesuai sunnah.
Pak, apakah tarjih tidak sesuai sunnah? Insya Allah sesuai sunnah. Maka kita komparasikan dengan buku menganalisis sesuai dengan sunnah ini bukunya. Nanti bisa jenengan beli. Jenengan beli di Pak Yakub juga ada. Bukan promosi, memang di situ beli. Gitu. Ini. Pak, saya nggak iso pakai baca kitab gundul, tuku saya terjemah itu aja. Tapi terjemah juga hati-hati untuk membaca terjemah. Baik, ada beberapa poin. Ada beberapa poin kalau kita memandikan jenazah. Saya yakin juga jenengan sudah paham. Saya hanya ingin mereview ulang untuk supaya lebih mantap. Yang pertama, ghusluhu thalathan fa akthar ala ma yura al-qaimuna ala ghuslihi. Jadi membasuhnya itu thalathan, Pak. 3 kali, faktar atau maka yang lebih banyak daripada 3. Jika memang orang-orang yang menegakkan untuk memandikan jenazah itu merasa perlu untuk lebih dari 3 kali, maka posisinya itu ganjil. Memandikan jenazah itu basuhannya itu ganjil. Lupa piye carane kita memandikan jenazah ganjil itu gimana posisinya? Mohon maaf, pada zaman Nabi itu tidak ada namanya selang, nggak ada namanya keran. Ya, kalau zaman sekarang pakai selang disemprot. Pokoknya jangan sampai memakai semprotannya sepeda motor, jangan. Ya, kalau mau pakai selang monggo silakan. Kalau mau dipangku silakan, mau diletakkan di atas meja silakan. Tapi konteksnya kemudian Rasulullah SAW menyuruh kita kalau memandikan jenazah itu ojo kasar-kasar, tetap yang lemah lembut. Nah, jadi antakuna al-ghuslatu witron, Pak, ganjil. Jadi kan pahamlah caranya ganjil. Pak, ganjil ini hukumnya sunnah atau wajib? Begini loh ya. Kalau kita itu berkenaan dengan yang namanya sunnah, gak usah kakek kenyang, gak usah terlalu banyak menawar. Kalau Allah mengatakan wa ma'atakumur rasul fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu, apa yang dibawa oleh Rasul, apa yang diminta Rasul lakukan, dan apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Tidak perlu berkata ini sunnah, ini wajib. Kalau memang itu Rasulullah hadis fi'liyahnya atau sunnah fi'liyah atau sunnah qauliyahnya seperti itu, ya kita lakukan. Ganjil. Kita bisa membasuh ganjil itu biasanya kalau pakai cibuk biasanya ya. Pakai cibuk. Pak, lebih rata pakai selang, ya wis monggo jenengan. Pak, apakah itu bukan bid'ah? Nah, bisa ngomong bid'ah meneh misalnya. Tidak, itu bukan sesuatu yang bid'ah, bukan sesuatu yang bid'ah, itu teknis. Itu teknis. Dan tetap tidak diperbolehkan untuk israf. Israf itu berarti berlebihan menggunakan air. Ya, witron itu artinya ganjil. Kemudian ayyqarana ma'abadiha sidrun. Ya, dibareng nih dari sebagian basuhan-basuhan itu sidrun, daun bidara. Kalau ada. Kalau tidak ada bagaimana? Boleh au mayaqumu maqamahu minat tandif, atau yang bisa menggantikan kedudukan daun sidro tadi, daun bidara tadi itu bitandif. Boleh pakai asnan, boleh pakai asobun. Kebanyakan kita itu pakai sabun. Boleh pakai sabun. Sabun cair atau sabun batangan, tidak ada urusan, tidak masalah itu. Tidak apa-apa. Lupa, andai kata tidak disabuni apa boleh? Boleh. Ya, tapi mohon maaf, kalau Kanjeng Nabi dulu pakai daun bidara. Karena pada waktu itu belum ada sabun. Nah, intinya ilatnya itu membersihkan tubuhnya jenazah. Tidak ada perkara bid'ah dengan namanya sabun. Tidak ada perkara bid'ah di dalam masalah sampo. Kalau kita biasanya pakai sabun, pakai sampo gitu kan ya. Nah, baik.
Ini yang menarik nomor 4 juga, aykhlata ma'a akhiri ghaslatin minha syai'un minat-tib wal kafur aula. Apa al kafur itu? Kafur barus. Diletakkan di mana? Kalau dalam catatan kitab ini itu ma'a akhiri ghaslatin, di akhir basuhan. Jadi di paling terakhir memandikan itu boleh dicampur dengan sesuatu yang sifatnya wangi atau pakai al-kafur aula. Tapi di sini dikatakan al-kafur aula. Kafur barus itu lebih utama. Ya juga nanti ada efek positifnya pakai kafur barus itu. Dilembutkan sedemikian rupa dan tidak bisa diganti pakai air kembang. Kan biasanya ada yang nyampur-nyampur pakai kembang, ada usah itu. Kalau pada masa Nabi itu pakai kafur, pakai kafur barus. Clear ya Pak? Di sini juga begitu ya, pakai kafur barus. Disiapkan aja dulu. Jadi pas ketika akan memandikan, siapkan segala sesuatunya yang ditunjuk oleh Kanjeng Nabi. Ya sabun, ya sampo, ya kafur barus. Itu disiapkan. Kemudian apa lagi? Nakadud dhafairi wa ghasluha jahidan. Kalau memang rambut itu tebal, itu diurai. Itu yang dimaksud dengan nakadu ad-dhafair. Kemudian wa ghasluha jahidan. Dan membasuh rambut yang tebal tadi yang sudah di dhafair tadi itu dengan cara baik. Tiru caranya Nabi mandi. Memang kita pahami memandikan jenazah itu ya seperti orang mandi besar. Nabi Muhammad itu kalau mandi besar, jenengan buka di kitab Bulughul Maram itu, Nabi Muhammad itu sebelum mengguyur, maka yang dilakukan beliau pertama kali adalah menyela-nyela pori-pori rambut itu. Ya. Nanti posisinya sebelum itu kan nanti ada urut-urutannya toh. Mohon maaf, tadi kelewat. Sebelum dibasuh dan sebagainya, tolong bersihkan dulu kotoran-kotorannya. Sebelum diapa-apakan. Dibersihkan dulu kotorannya. Setelah bersih selesai baru diwudukan. Setelah diwudukan baru proses untuk memandikan tadi. Lah kalau untuk memandikan tadi itu, kalau saya mengikuti dalam konteks nomor 5 ini, nakadud dhafair wa ghasluha jahidan. Sama seperti Kanjeng Nabi kalau memandikan setelah beliau wudu dulu. Setelah beliau berwudu itu kan Nabi itu mengambil air, kemudian memasukkan ke pori-pori rambut, karena intinya di situ, tidak hanya langsung diguyur. Enggak. Lah di sini kemudian kita melakukan di kepalanya dulu setelah diwudukan itu. Kepalanya, mungkin jenengan pakai sampo dan sebagainya. Dan baru setelah kepala, kemudian ada yang menarik di sini kalau masalah kepala, tasrihu sya'rihi. Tasrihu sya'rihi itu nyureni, mensisir rambutnya. Rambutnya disisir, dirapikan. Ya, kalau untuk perempuan nanti sunnah kalau di kelabang 3. Ya, di kelabang ja'alahu talata dhafaira lil mar'ati. Jadi di kelabang. Jangan di kelabang, pokoknya kelabang yo rapi-api lah pokoknya dia. Yaitu kepalanya dibersihkan dulu dan sebagainya. Kalau setelah selesai kepala termasuk disisir, kalau wanita termasuk tadi di kelabang sampai 3, baru ke seluruh tubuh. Tapi jangan lupa tadi sebelum rambut sebelum kepala tadi diwudukan. Bersihkan kotorannya, bersih. Kemudian diwudukan, baru kepalanya selesai, baru seluruh tubuh.
pas seluruh tubuh ini dahulukan yang sebelah kanan. Dahulukan yang sebelah kanan. Di sini dikatakan al-bada'u bimayaminihi wa mawadi'il wudu'i minhu. Memulai dari yang sebelah kanan. Saya itu kadang-kala juga heran juga. Ya, dari warga kita sendiri pun memandikannya juga tak karu-karuan. Ya, dan kadang-kala mohon maaf mengeluarkan kotorannya itu di tengah-tengah. Ini keliru total itu saya mengatakan itu. Tolong keluarkan kotorannya di awal, dibersihkan dulu. Nah, di sini konteksnya al-bad'u bimayamini wa mawadi'il wudu'i minhu. Mendahulukan yang sebelah kanan dan tempat-tempat anggota wudu. Nah, terus ini juga penting para jemaah dimuliakan oleh Allah. Kalau yang mati itu laki-laki, yang memandikan juga laki-laki. Kalau yang mati perempuan, yang memandikan adalah perempuan. Ada yang dikecualikan, siapa? Suami istri. Yang afdal yang memandikan istri itu adalah suaminya. Yang afdal yang memandikan suaminya itu adalah istrinya. Maka suami istri ini harus belajar untuk bisa memandikan. Jangan terfokus yang memandikan itu orang lain. Kita yang harus memandikan, Bapak Ibu. Ya, karena di kampung kadang-kala mesti nyerahno ke Pak Udin. Seharusnya meskipun maaf tidak bermaksud apa-apa, meskipun tidak ada Pak Mudin, kita itu seharusnya sudah bisa bergerak untuk memandikan. Wong memandikan jenazah itu simpel, mudah, gampang, sederhana. Tidak harus bergantung kepada Pak Mudin. Simpel. Sebenarnya kalau mandi besar kita, ya mandi besar kita itu benar, ya insya Allah itu yang bisa kita lakukan untuk memandikan jenazah. Simpel sebenarnya. Ya cuman kadang-kala kita di kampung itu tidak enak Pak DCI Pak Mudin. Keliru malahan. Pak Mudin yang benar malah justru dia akan menyerahkan kepada keluarganya. Karena yang lebih utama, yang lebih afdal untuk memandikan itu siapa? Ya suami istri itu, keluarganya itu. Seharusnya begitu. Lah kita ini aneh, nunggu Pak Mudin, seakan itu jenazah itu kalau nunggu terlalu lama. Pernah kejadian yang meninggal perempuan, meninggal setelah maghrib. Lah Bu Mudinnya ini tidak pernah mau memandikan malam hari, tidak tahu kenapa itu. Tidak pernah mau sampai hari ini. Nggak tahu kenapa. Ya akhirnya kemudian istri saya tak suruh sama perawat RSI di situ sampai mandikan. Kasihan jenazahnya. Itu mosok matinya habis maghrib, memandikannya kok menunggu pagi. Itu tidak boleh Pak. Tidak boleh. Segera mandikan. Simpel. Terus pokoknya siap nih sabun, sampo kan beres itu sudah. Kapur barus, siap no anduk. Kalau memang ada sapu tangan, sediakan sapu tangan. Apa namanya ini? Kaos tangan. Kemudian sediakan anduk, sewek basahan. Sudah clear kan itu sebenarnya Pak. Mau apa lagi? Kok nggak berani kenapa? Kenapa sih Bu? Kok nggak berani kenapa? Lah kok memandikan jenazah kok takut itu kenapa? Ya, Bapak kenapa tidak ditangani sendiri? Sungkan karo Pak Mudin, yo keliru. Ya, makanya sejak awal sudah saya bilang kemarin itu. Ya, seharusnya meskipun andai kata tidak ada panitia pun juga insya Allah bisa kita itu. Itu pokok-pokok daripada memandikan. Itu jelas dan gampang dan simpel.
Hadis-hadisnya sangat banyak berkenaan dengan poin 1 sampai 9 tadi itu. Jenengan tinggal melihat di dalam kitabnya itu Ahkamul Janaiz. Tidak saya rinci satu-satu karena terlalu lama. Intinya di situ ya. Intinya di situ. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak boleh kita itu pas ketika memandikan, kita itu menyebar aibnya orang yang kita mandikan. Maka di sini begini, bagi orang ini pada nomor 30 di sini, bagi orang yang memang punya penguasaan untuk memandikan jenazah, dia itu akan mendapatkan pahala yang gede. Ibu, bapak memandikan jenazah itu mendapatkan berapa? Satu qiraat. Ya, betul ya. Kalau umpamanya menyolati sekaligus ke kuburan sudah dapat dua qiraat. Kalau orang itu memandikan jenazah, pahalanya luar biasa. Dengan 2 syarat. Kalau orang itu memandikan jenazah ada 2 syarat supaya dia mendapatkan pahala yang gede. Jadi samping memang cara memandikan tadi benar sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Saya review lagi cara memandikan jenazah tadi. Yang pertama diapakan dulu Bu? Bersihkan kotorannya dulu. Setelah dibersihkan kotorannya selesai, yang kedua diwudukan. Setelah diwudukan, kemudian yang ketiga awali dulu apa tadi Bu? Kepalanya, termasuk kalau wanita tadi itu diapakan? Dikelabang, didofai, diurai sampai 3. Kemudian seluruh tubuh diawali dari sebelah kanan. Dan jangan lupa biasanya yang celempitan itu sediakan kapas. Saya rekom pakai kapas karena memang kadang-kala ada anggota tubuh yang begitu sensitif ketika digosok. Ya, dengan pakai kita kapas itu kan halus. Mau jadi digosok, jadi semprot sampai gitu. Nah, oke. Kalau orang itu memandikan supaya dia mendapatkan pahala yang besar, ada 2 hal. 1, ayastura alaihi wala yuhadditsu bima qad yara minal makruh. Supaya dia menutupi aibnya orang yang dimandikan dan tidak membicarakan apa-apa sesuatu yang tidak baik di mayit itu. Biasanya jenengan nanti akan oleh Allah ditampakkan sesuatu mungkin. Pak, wajahnya kayak ketek, Pak. Cukup disimpan di dalam diri jenengan, gak usah disebar-sebar nih. Engko dong-dongin jenengan ngomong aku ngedusi wong iku rek, wajahe kaya kethek. Nauzubillah, gak boleh. Sembunyikan aib itu. Atau mungkin memang di dalam tubuhnya itu ada penyakit yang sekiranya mungkin penyakit itu memberikan aib tersendiri. Ada sebuah riwayat penting. Nabi mengatakan man ghassala musliman fakatama alaihi. Barang siapa dia itu memandikan orang muslim, fakatama alaihi, maka dia menyembunyikan aibnya. Aibnya si mayit tadi itu. Maka ghafara lahu arba'ina marratan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dia berapa? Arba'ina marratan, 40 kali. Dengan catatan itu tadi, menyembunyikan aib itu, sembunyikan. Dan pas ketika memandikan jenazah gak usah kakean ngecepret. Memandikan jenazah rame, ngomong ono sing ngono kuwi. Sudahlah, kalau memandikan jenazah diem. Kayak jenengan kalau mandi besar itu meneng apa nyanyi-nyanyi begitu. Mandi di dalam kamar mandi besar ambil nyanyi-nyanyi, ngomong-ngomong gitu. Tak benar begitu. Nah, di samping untuk menyembunyikan aib dari orang yang dimandikan tadi apa? Ayat bataghiya bidzalika wajh Allah.
supaya pas ketika dia memandikan itu adalah benar-benar mencari ridhonya Gusti Allah. Mencari ridhonya Gusti Allah. La yuridu bi jazaan wala syukuran wala syai'an min umuri dunya. Pas ketika memandikan jenazah itu tidak boleh mengharapkan balasan apapun, tidak boleh mengharapkan bentuk reward terima kasih, dan juga tidak boleh mengharapkan sesuatu dari perkara-perkara dunia. Masa ngedusi mayit yang jalur diaplopi, masa memandikan jenazah saja harus dibawain gula ke rumah, tidak ada usah. Itu merupakan hak seorang, merupakan hak dari seorang muslim. Yang jenengan kan paham toh, hakul muslim ala muslim sittun, bahwa yang namanya haknya seorang muslim dengan seorang muslim itu adalah 6. Di antaranya yang merawat jenazah. Baik, kita lanjut. Kalau orang itu memandikan jenazah, sunnah, bukan wajib ya. Poin di sini kalau di kitab ini 31. Wa yustahabbu liman ghasalahu ayyaghtasila. Disunahkan bagi orang yang memandikan jenazah itu ayyaghtasila, supaya dia mandi. Tapi itu sunnah, Pak. Dan andai kata setelah memandikan jenazah jenengan gak mandi ora apa-apa. Karena riwayatnya riwayat Abu Dawud, ya, riwayat At-Tayalisi, riwayat Ahmad. Itu ada kalimat man ghassala maitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi. Dan barang siapa yang membawa jenazah itu, maka hendaklah dia berwudu. Itu sunnah. Sunnah. Kalau sampai dari kuburan, kalau dari kuburan tidak ada riwayat kongon mandi atau berwudu. Nyemplung neng kali biasanya. Kalau yang di dalam riwayat ini yang disunnahkan itu kalau habis memandikan jenazah nanti dia mandi. Kalau dia habis membawa jenazah dia berwudu. Sunnahnya begitu. Bukan sesuatu yang wajib, dan jangan dikait-kaitkan dengan masalah klenik-klenik. Engko lek mlebu nang omah lek durung wudu, durung apa, durung dicuci sikile kok sawanen anake lho, ndak enek ngono kuwi. Ndak ada. Biasanya yang muncul itu kan pas begitu masuk rumah kan orang-orang tua bilang, "Cuci kakinya dulu, raup-raup dhisik ngono." Ya, bukan begitu. Ya. Yang benar kalau memang jenengan habis memandikan, ya jenengan sunahnya mandi. Kalau jenengan habis membawa jenazah itu sunahnya adalah berwudu. Dalilnya cukup banyak. Dalilnya cukup banyak. Memang ada yang menyebut itu menjadi sesuatu yang sifatnya wajib. Ada yang mengatakan itu sebagai sesuatu yang wajib. Tapi nanti ada syawahid-syawahid, ya, nanti ada syawahid-syawahid yang menunjukkan bahwa itu tidak wajib. Riwayat yang menunjukkan tidak wajib itu dari riwayatnya Ibnu Abbas. Ini riwayatnya diriwayatkan oleh Al-Hakim. Laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuhu fa inna mayyitakum laisa binajisin. Ini kata Rasulullah ya. Jadi tidak ada kewajiban untuk kalian di dalam memandikan jenazah, memandikan mayit kalian itu mandi ketika kamu memandikan jenazah itu. Maka fa inna mayyitakum laisa binajisin, karena memang mayitnya kalian itu, jenazah kalian itu bukan sesuatu yang sifatnya najis. Jadi enggak najis, Pak. Jenengan memandikan jenazah itu bukan najis ya. Enggak najis itu.
tidak najis. Maka Nabi bilang fahasbukum antalsilu aidiakum, maka cukup bagi kalian membasuh tangan-tangan kalian. Inilah syawahid yang menunjukkan bahwa mandi setelah memandikan jenazah itu bukan wajib, tapi hukumnya sunnah. Dan andai kata jenengan orang itu si ora apa-apa, ya jenengan andai kata tidak mandi juga gak apa-apa. Hadis ini marfu, para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tidak diwajibkan, tidak disyariatkan memandikan orang yang mati syahid, yang mati di dalam peperangan. Bahkan ada kesepakatan meskipun dia meninggalnya dalam posisi junub. Tapi di zaman sekarang ini piye? Mati di medan perang. Ada enggak? Nah, kalau pada masa Rasulullah tidak dimandikan, langsung dikuburkan. Contohnya adalah siapa meninggalnya? Hamzah. Maka pas ketika terjadi banjir yang cukup besar pada beberapa puluh tahun yang lalu, itu kan di bawah bukit Uhud itu kan ada makam. Ya, akhirnya kan ada jenazah-jenazah yang keluar dari kubur itu. Salah satunya ada orang yang jantungnya di situ hilang dan darahnya terus mengalir. Padahal itu dari ribuan tahun. Ternyata setelah dianalisis itulah adalah sahabat Hamzah. Itulah mujizatnya Allah Subhanahu wa taala. Terus akhirnya dikubur kembali. Dan akhirnya sekarang kan dikasih pagar yang cukup tinggi. Pagar cukup tinggi sehingga kalau jenengan datang nanti ke Jabal Uhud, ya di bawah itu adalah kuburan-kuburannya para syuhada yang oleh Rasul dikubur dengan tidak dimandikan, dikubur dengan apa adanya, dengan darahnya masih tetap mengalir, dan itu nanti menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata oleh Allah ditunjukkan meskipun sudah hampir 1500 tahun meninggal, darah itu masih segar. Dan itu viral dan itu difoto dan masuk koran-koran pada waktu itu. Nah, itu sekilas tentang memandikan. Dan saya yakin ini juga sudah dilakukan di sini ya. Sudah dilakukan di sini. Clear ya? Ada muskil berkenaan dengan memandikan? Ya. Ini terjadi di kampung. Saya tidak masalah memandikan, tapi ketika mengangkat jenazah itu terjadi keributan, bahkan di utara. Takutnya nanti kalau yang angkatnya perempuan, yang angkat laki-laki itu batal. Akhirnya karena ini mayatnya yang perempuan besar. Nah, ini bagaimana solusinya menurut Baik. Kalau kita simpel, kalau memang kita tidak ada batal wudhu kok. Kalau kita tidak ada batal wudhu, Pak, ya pendapat yang terkuat dan ini yang dipakai oleh majelis tarjih, jenengan menyentuh istri jenengan, kemudian sholat gak wudhu lagi, itu gak batal. Masa ada warga kita yang masih belum paham tentang masalah itu? Mengaku mari sholat ya diudik bojoku ya ora apa-apa, tak ambung ya ora apa-apa, ora wudu meneh. Nabi juga begitu. Tapi karena memang di masyarakat kita itu kebanyakan bermadzhab Imam Asy-Syafi'i. Di dalam madzhab Imam Asy-Syafi'i itu ya seperti itu kan. Mohon maaf itu. Sehingga ya mesti ribut ngono kumpul diangkat meneh kok batal bla 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 bla. Lah, tapi yang menarik kan memang kalau sudah dibuntel, makanya tadi saya bilang untuk memandikan jenazah diantaranya siapkan kain itu tadi apa sewek namanya ya, kain basahan. Jangan memandikan jenazah itu dalam posisi terbuka auratnya, tidak boleh. Tetap kita memandikannya di bawah kain, mau laki-laki mau perempuan. Pas ketika mengangkat itu kan sudah ditutup dengan kain basahan. Meskipun kita andai kata umpama jikalau misalnya itu menyentuh, tapi kalau dia ini dipakai hail, apa hail itu? Tutup. Jadi begini loh Pak, umpamanya ini pakai kaos atau baju, diutik begini, karena ini ada hailnya, itu di dalam madzhab Syafi'i tidak batal. Ya solusinya kalau memang tentang memakai madzhab Syafi'i, ya ditutupi pakai
Hail itu tadi, sewek. Saya ulang, memandikannya jangan mudul. Kalau memandikan jangan telanjang, harus tetap ditutup. Dan tidak boleh membuka aurat. Makanya tadi saya bilang, yang memandikan itu jangan sembarangan. Biasanya sih ngedusi tonggone melo-melo. Tonggone gak ngerti apa-apa, pokoknya mek nyiram-nyiram tok, tapi gak ngerti hukum-hukumnya mandi. Jangan. Makanya satu keluarga itu wajib untuk belajar cara memandikan. Sehingga nanti yang mandikan ya sudah keluarganya itu loh. Terutama suaminya dan anaknya. Jangan diserahkan kepada yang lain. Clear ya Pak? Ditutup aja, ditutup. Pakai sewek. Berapa sewek yang jenengan sediakan biasanya? Cuma 2 ya. Yang satu dibuat memandikan, yang satu nanti untuk menggantikan yang dibuat memandikan itu, yang kering. Gitu aja Pak. Tapi kalau warga kita ini tidak batal. Kita ini berkenaan dengan persentuhan laki-laki perempuan batal atau tidak batal, kita lebih mencocoki pendapatnya Imam Hanafi dan Imam Maliki. Makanya warga kita itu kalau tawaf di Mekah sana tidak perlu pindah madhab. Tidak perlu pindah madhab. Biasanya kalau di yang lain pindah madhab dulu. Nanti kalau di sana pindah madhab Hanafi katanya begitu. Kenapa kok ruwet sekali? Gitu aja. Ada muskil di dalam masalah memandikan. Kalau tidak ada saya lanjut di takfin. Nah, saya singkat-singkat karena waktunya singkat. Takfin itu apa Pak? Takfin. Takfin itu mengkafani. Takfin itu mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah itu pun juga simple, nggak ruwet. Mosok ada warga kita gak berani mengkafani. Jari ini koyo pocong loh, koyo pocong. Yo, ada anak gak berani mengkafani bapaknya karena koyo pocong. Gak wani ikut nyolatin bapaknya jadi koyo pocong. Kok iso model mobil gitu. Mengkafani jenazah itu simple Pak, betul simple, enak. Nah, Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang kain kafan yang dibeli itu dari hartanya si mayit. Ya, Pak, kalau maunya diberi orang untuk membeli kain kafan boleh, tidak apa-apa. Dan mengkafani ini adalah poin kedua setelah memandikan, dan hukumnya adalah wajib. Dianjurkan kalau yang namanya kain kafan itu toilan sabiran yasturu jami'a badanihi. Ini kalau menyediakan kain kafan itu yang panjang, yang ngepas, yang menyeluruh, menutupi seluruh tubuh. Ojo kecilian, jangan kekecilan. Makanya kalau untuk beli kain kafan itu ya kudu ngerti. Mau memotong kain kafan itu juga harus mengerti. Wong iki gede ini sak kira sing dikafani. Engko dodone wong iki gede, lemu, ternyata kemudian kainnya kekecilan, kan juga kasihan juga. Maka yang dimaksud dengan toilan sabiran itu ya sing ya lebar, panjang, yang bisa menutupi seluruh tubuh, Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti kalau jenengan pas ketika mengubur itu tidak ada kewajiban jenengan itu membuka kafan ya, membuka tali. Tidak ada kewajiban. Dan tidak ada istilah lek dibuka tali ini udah dipocongan ndak ono. Tak ada. Orang itu kalau sudah masuk ke alam barzah, ya ndak akan dia bangun. Ndak akan kembali ke alam dunia, pokoknya dadi medeni itu gak ono.
itu kufur, itu khurafat model begitu itu. Dan tidak ada kewajiban dari Kanjeng Nabi pas ketika nanti ditaruh di alam kubur itu, di kuburan dihadapkan ke kiblat, tidak ada kewajiban untuk membuka, itu tidak ada. Tidak ada. Nanti akan kita bahas di nah, bagaimana kalau umpamanya, kalau memang umpamanya betul-betul terpaksa kain kafan itu sempit, benar-benar kain kafan itu sempit dan tidak menyeluruh dan tidak bisa ditutup. Umpamanya kalau yang ditutup kepalanya, ya ternyata kakinya itu kebuka. Kalau umpamanya kakinya yang dibuka, kepalanya kelihatan. Maka kalau solusinya itu di sini dikatakan, ya, maka ju'ila alaihi syai'un minal idkhir aw ghairihi. Idkhir itu kayak semacam daun-daun yang kering itu. Kalau pada masa Arab pada waktu itu. Tapi kalau zaman kita sekarang mosok sih tuku kain kafan kok gak iso, insyaallah. Berapa meter biasanya kalau jadi yang beli, Pak? 11 sekarang. Sekarang 11. 11. Enggak ditambahi 13 ya. Yang kemarin kan 9. Ditambahi. Itu yang dimaksud dengan to'ilan sabiran yasturu jami'a badanihi. Nanti tali-talinya pun juga mengambil dari situ, diambil dari situ juga. Itu kalau terpaksa. Kalau pada zaman Nabi ketika kain kafannya itu tidak nutup, ya berarti yang dibuka itu kakinya, bukan kepalanya. Dan nanti kakinya itu ditutupi sesuatu yang namanya idkhir. Itu semacam daun-daun yang kering yang pada masa itu ditutupkan ke kakinya. Baik, Pak, kalau umpamanya kain kafannya sedikit, sing mati akeh, yang meninggal banyak, boleh ndak dikafani banyak orang dengan kain kafan yang adanya itu? Si mati 5, kain kafan ini telu tapi ombo dadekno siji ora ora. Lho itu menarik. Di zaman kita tidak mungkin dah. Tapi oleh Nasiruddin Albani dibahas, dan juga pada masa Rasulullah Muhammad SAW itu juga dibahas. Sehingga pada masa itu kan biasanya begini toh, Rasul itu merekom kalau wanita kan 5, merekomnya kan wanita 5, kemudian merekom laki-laki 3. Kalau untuk laki-laki nun sewu ya, nggak perlu pakai imamah, nggak perlu pakai sarung, itu sudah cukup, Pak. Cuma 3 lapis itu sudah cukup sudah. Biasanya kalau di kampung itu sedikit imamah, sedikit sarung. Jadi akhirnya jadi berapa lapis itu? Lamali podo kalau perempuan. Nanti kita akan bisa melihat Kanjeng Nabi itu 3 lapis saja. Bighairi imamatin wala izarin, tanpa imamah dan juga tanpa izar. Jadi kalau saya itu tak potong 3, ya wis, tanpa membuat imamah, tanpa membuat sarung, itu 3 lapis. Kalau untuk perempuan 5 karena ketambahan apa tadi, Pak? Kerudung itu sama yang dia itu 3. Nah, baik. Kalau di dalam posisi di sini dimunculkan oleh penulisnya jaza takfinul jamaah minhum bil kafni al wahid, diperbolehkan untuk mengkafani jamaah dari mereka itu dengan 1 kafan. Jadi umpamanya cukupnya cuma 1, ya harus dikafani pakai situ tok. Iki situ. Karena memang itu yang disebut darurat. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di sini jangan berlebihan untuk mengkafani orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid bajunya tidak boleh dilepas, maka dia dikuburkan dengan baju itu. Dan tadi juga tidak dimandikan.
Bedakan antara syahid akhirat dengan syahid dunia ya. Kalau wanita hamil yang soleh melahirkan dia meninggal, dia itu juga syahid. Tapi ini modelnya adalah syahid akhirat. Dia tetap dimandikan, ya tetap dikafani, tubuhnya bajunya dilepas. Tapi kalau namanya syahidnya adalah syahid dunia, mati di peperangan kayak Uhud, kayak Badar macam-macam, ya dia tidak dilepas, tidak boleh dilepas bajunya itu. Bajunya tidak boleh dilepas, dikuburkan dengan bajunya itu, tidak dikafani, tidak dimandikan, ya sudah. Tapi zaman sekarang ada. Kalau zaman sekarang syahidnya adalah syahid akhirat. Wa yustahabbu takfinu bi thawbin wahidin aw aktsara fawqa thiyabihi. Nah, boleh disunahkan dia dikafani dengan satu pakaian atau satu lapis atau lebih. Maksimal kalau kita lihat Rasulullah Muhammad SAW itu 3 ya. Nabi Muhammad SAW itu 3. Saya singkat-singkat saja di sini. Nanti jangan baca lagi di rumah. Pak, bagaimana orang yang muhrim? Muhrim, apa muhrim itu? Orang yang ihram. Orang yang ihram dia pakai baju ihram, maka dia itu dikafani dengan 2 baju ihramnya itu. Lah ini jadi menarik, Pak. Ihramnya itu tahun 2020, matinya tahun 2024. Kira-kira dia dikafani pakai kain ihramnya itu pada dari metenteng. Pokoknya gawe kain ihramku, engko sing gawe ngafani. Ndak begitu. Loh Pak, apakah boleh dikafani dengan kain ihramnya dia dulu? Monggo saja. Kalau secara fikih bolehnya boleh. Ini yang dimaksud ketika dia meninggal mati ketika posisi ihram. Ketika dia jamaah haji di sana dia pakai ihram, mati. Maka dia dikafani dengan kain ihramnya itu. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini berkenaan dengan kisahnya orang yang terjatuh dari onta pas ketika dia ihram. Ya gitu. Jadi secara fikih andai kata dia itu dikafani pakai kain ihramnya yang dia punya, secara fikih boleh. Secara fikih boleh. Tapi tetap kita mengacu karena dia meninggalnya tidak pada waktu ihram, karena sudah 4 tahun yang lalu dia ihram. Maka dia tetap juga pas ketika dikafani mengikuti aturan-aturan. Kalau laki-laki itu berapa? 3. Kalau perempuan 5. Majelis Tarjih juga memberikan ketentuan laki-laki itu ya 3, kemudian perempuan itu 5. Nah, kain kafan itu putih. Kain kafan itu putih. Albisu min siyabikum albayadha fa inna khairu thiyabikum wa kafinu fiha mautakum. Pakailah pakaian-pakaian dari kalian itu putih. Jadi memang pakai baju putih itu perintah dari Nabi dan itu sunnah, terutama kalau kita melakukan peribadatan. Nabi sendiri yang bilang pakailah baju-baju yang warnanya putih, yang putihnya itu polos. Nabi Muhammad itu kalau ibadah suka memakai baju yang putih yang polos. Dan Nabi Muhammad itu tidak suka kalau beribadah memakai ya baju-baju yang banyak gambar-gambarnya. Biasanya lebih polos. Kasihan saudara kita yang di belakang kita. Apalagi ada tulisan sing aneh-aneh. Begitu takbir Allahu Akbar di punggung jenengan ada tulisan sakitnya tuh di sini. Ya. Yang bagus kalau beribadah sholat jamaah atau apa itu yang bagus polos. Kalau memang jenengan pakai baju putih, Rasul yang memerintahkan. Apa kata Nabi? Fa innaha khairu thiyabikum.
Sesungguhnya baju warna putih itu sebaik-baiknya pakaian kalian. Loh Pak Ustadz kok nggak pakai biru? Tidak apa-apa, boleh pakai baju. Jadi baju itu sifatnya non tauqifiyah. Non tauqifiyah, apa non tauqifiyah itu Pak? Kalau umpamanya baju itu adalah tauqifiyah, jenengan kesulitan Pak. Karena Nabi Muhammad itu pakai gamis dan pakai sorban. Apa jenengan tiap hari mau pakai korban, pakai sorban sama gamis? Bukan tauqifiyah. Berpakai baju itu umurun muamalah duniawiyah. Hanya aturan-aturan, patokan-patokannya ada dan diserahkan kepada manusia. Jenengan mau pakai sarung, mau pakai celana itu boleh. Pakai baju koko, pakai lengan pendek, lengan panjang itu boleh. Selama aturan-aturannya dilakukan. Tapi tetap ada good lookingnya. Apa good looking gimana? Ada nilai-nilai kepantasan sebagai umat Islam dan tidak boleh memakai suhroh, baju suhroh. Baju suhroh itu yang dulu pernah saya sampaikan di sini tidak terlalu jelek, tapi juga tidak terlalu mewah, tengah-tengah. Karena nanti kalau kita pakai baju yang super jelek, nanti yang diolok-olok bukan kitanya, tapi agamanya termasuk. Oh, itu dulu wong Islam rembes-rembes gitu. Dan Nabi selalu pakai baju yang terbaik, necis, wangi, rapi, itu Nabi. Dan suka pakai baju yang putih. Maka dengan yang putih itu Nabi bilang, wa kafinu fiha mautakum. Maka kafani, kafani dengan baju putih itu. Siapa? Mautakum, orang-orang mati kalian. Berarti nanti kalau jenengan mau mengkafani, cari yang warnanya putih. Pak, katanya ada riwayat yang bergaris. Betul, ada yang bergaris. Tapi umumnya yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu adalah putih. Kemudian di samping kafan itu warnanya putih, dia itu kaunuhu salatatu aswabin. Sebenarnya begini Pak, Anda memang pendapat dari para ulama wanita itu pun juga 3. Karena dia berdalih bahwa hadis-hadis berkenaan dengan 5 lapis itu menyelisihi kafannya Nabi, karena Nabi cuma 3. Ada yang berpendapat seperti itu, dan ada yang mengatakan itu dhaif berkenaan dengan masalah 5. Gitu. Nah, nanti bisa kita koreksi kembali bagaimana konteksnya yang disampaikan itu. Ini Nabi Muhammad. Ya, Nasiruddin Albani memang lebih suka yang 3, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau Nasiruddin Albani, karena memang konteksnya Nabi cuma 3. Riwayat siapa? Diriwayatkan oleh Ibnu Jarud, Al-Baihaqi, Ahmad. Juga diriwayatkan oleh As-Sittah. As-Sittah itu siapa Pak? Ya Bukhari, ya Muslim, kemudian Ibnu Abu Dawud, Ibnu Majah, atau Muzi, An-Nasa'i, 6. Rawahu Sittah. Ini loh. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati atwabin biyam yamaniyatin baitin suhuliyah. Nabi itu cuma 3 loh Pak. Terus lah di sini. Laisa fihinna qamisun wala imamatun. Nabi pas ketika di kafan itu tidak ada komisnya dan juga tidak ada imamah. Berarti cuma 3 lapis, ya wis 3 lapis itu wis. Tanpa imamah. Biasanya kan di kampung itu dibuatkan dibuatkan apa jadinya ini ya, imamah begitu dan dibuatkan baju. Nabi tidak, ya telu ya wis telu itu sudah. Dan ini Pak, andai kata umpamanya
umpamanya wanita juga sama seperti itu, persis seperti Rasulullah, apakah boleh? Boleh-boleh saja kalau saya. Karena kita mengikuti dari riwayatnya Aisyah. Hadis tentang 3 lapis ini adalah hadis yang paling sahih di antara hadis-hadis yang lain. Karena diriwayatkan oleh Sittah. Sittah itu termasuk Bukhari, Muslim dan sebagainya. Ditambah dengan Al-Baihaqi, Ahmad, Ibnu Jarud dan sebagainya. Simpel sebenarnya mengkafani jenazah itu simpel. Sunnahnya salah satu dari 3 lapis tadi itu adalah yang bergaris. Sunnahnya. Idza tuwfiya ahadukum fawajada syai'an falyukaffin fi thawbin ibaratin. Ibaratin itu ya bergaris. Kalau itu memungkinkan. Bergarisnya itu ya tetap bergaris warna putih. Nek ono ya wis putih kabeh. Di sini ada kalimat wan wajada sa'atan falyukaffin fi thawbin ibaratin yang bergaris. Kalau memang ada, kalau tidak ada, ya wis putih mau. Putih tapi ada garis. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi 3 lapis ya, Pak. Di sini jenengan kalau mengkafani wanita-wanita itu kasih 5 atau 3? Itu hanya 5 apa? 1 apa? Kepala, 2 baju kurung, 3 basahan, 3 4 apa? Kain itu yang lebar itu tambah wis 4 5 ini. 5 berarti yang 2 lembar ketambahan jilbab, ketambahan baju kurung dan ketambahan sewek pas 5 begitu ya. Pocongnya itu tidak ada cukup Dalam kalau pocongnya itu yang panjang itu mestinya 3, tidak bisa kalau 2, artinya mesti cenderung kan. Ya kalau orangnya kecil sekali memungkinkan, tapi kalau besar tidak mungkin. Rata-rata kalau standar aja tidak mungkin kalau 2, mestinya 3. berarti lebih dari 5 berarti. Iya, lebih dari 5. Yang jelas hanya kerudung dan basahan saja. Baju kurungnya enggak. Itu kalau diberitahu juga agak ngeyel karena baju kurungnya itu. Kalau bisa itu mesti lebih. Tergantung kainnya. Biasanya tergantung kainnya juga memang. Dan biasanya begini Bapak. Dari yang 2 lembar panjang itu cara meletakkannya itu seperti ini. Ya, cara meletaknya bukan begini. Ya, jadi ini kalau ini kain lebar, ini kain, ini digini seret, plek. Makanya pada waktu itu ada juga orang-orang kampung yang minta dijahit. Sebenarnya kalau tidak dijahit bisa. Jadi kalau seperti ini, kayak seperti kafannya laki-laki, satu begini, plek, nempel gini, tapi tidak begini, terus di atasnya dikasih 1 lembar lagi. Kemudian ditutup dan diikat-ikat itu tidak harus 3. Ikat itu boleh 5. Pokoknya ganjil. Kita itu seringkali berpatok kalau untuk mengikat itu cuma kepala, tubuh sama kaki. Padahal tidak harus begitu. Yang terpenting ganjil. 1 mungkin, 2 leher, 4 tubuh, 5 lutut, 4 lutut, 5 kaki. Boleh seperti itu. Ketika meskipun tidak dijahit, kalau meletakkannya seperti ini, terus di atasnya kalau cewek, kalau 2 seperti ini, ditambah baju kurung, baju jilbab, komis, apa namanya tadi, basahan bawah, sudah clear itu. Tergantung. Pak lek dijahit iki piye? Kok berat jenengan jahit? Pada zaman Nabi apa perlu dijahit apa enggak? Enggak. Oke. Itu ya. Clear ya, berarti jenengan masih memakai
Jadi kan pakai 5 sesuai dengan majelis tarjih. Kalau di sini untuk warga kita ini kalau laki-laki ketambahan imamah atau tidak? Nah, berarti cukup 3 lembar ya Pak, 3 lapis. Caranya seperti itu. Oh, dikasih sempak barang. Oh. Hadis yang di sini riwayat 6 tadi itu Nabi tidak pakai, tidak pakai sempak, tidak pakai imamah ataupun komis, tidak ada. Cuma cukup 3. Beda nanti kalau jenengan merawat jenazah yang sekiranya perlu untuk dikasih pempes. Kadangkala itu keluar terus kadangkala keluar terus sehingga kalau tidak dikasih pempes nanti juga mengalir terus. Atau mungkin ada luka sesuatu diperban, ditutup dan sebagainya. Atau gini Ustaz, biasanya kalau pembes ini biasanya kalau di Tanjung ya, biasa dipotongkan kunir itu loh. Kayak apa Pak? Ya? Oh. Apa boleh. Itu sering itu sejak lama lah, sejak yang untuk memampatkan. Iya. Okay. Memampatkan daripada. Kalau memang membahas, tapi kalau enggak ya saya kira enggak. Oke, kalau pada zaman konteks sekarang itu saya diberitahu oleh orang-orang medis itu juga ada tutup tertentu ya, dengan perban dan sebagainya untuk menutup itu. Dan kalau umpamanya memang tidak iso Pak pakai kunir dan sebagainya. Kalau memang itu dengan perban itu tidak mampu untuk memampatkan itu boleh-boleh saja. Karena secara fikih itu boleh, tidak ada larangan. Tapi kunirnya juga kan hanya sekedar untuk menutupi loh ya, bukan untuk anak yang lain. Ini beda dengan pas ketika berangkat sambil nyawur-nyawur ini beras kuning, beda ya. Wah kalau itu tidak ono. Masa masih ada warga kita yang kata dikuburkan bawa kembang yang menunggu. Iya. Kembang itu kayak ditoples, maruanu di pendusone dikai kembang-kembang udah enek. Apa mana nyawur-nyawur nih beras kuning, ngambil duit kelitikan itu, masa ada warga kita yang masih seperti itu? Halo. Enggak, saya tidak tanya kampung, warga kita. Warga kita saya ono sing buang-buang duit-duit kemau. Oh, enggak ada ya. Niru sapa to saja nih. Dan yang menarik masih ada juga begitu keluarganya meninggal, bingung golek sing aneh-aneh. Ya termasuk golek kembang, golek apa sembarang kalian gawe tumpang mongkur barang. Ana sing tumpangan mongkur, ana mati gawe tumpangan iki piye. Untuk nanti di akhir-akhir akan kita bahas bagaimana sebenarnya hukum 7 hari 40. Apakah memang betul ada salah satu lembaga dari PP apa itu lembaga apa namanya yang katanya tahlilan itu budaya, bukan ibadah lagi tapi budaya. Apa lembaga apa namanya? Apa? LSBO ya. Lah iya, ngono iku di sebar-sebarin yang warga kita itu. Ini apa akhirnya? Kita tentang dan majelis tarjih tetap pada pendiriannya. Nanti akan kita bahas di poin ketika habis menguburkan. Kalau untuk kepang rambut Ustaz, ini kejadian kemarin ya, saya tanyakan sekalian. Kemarin itu kan almarhum Abu Kurnia itu juga tidak pakai luruh untuk pendusonya dan payung. Nah, itu sebagai jamaah ada gopo itu loh. Ayo Pak, nggak dipayung. Ya sudah saya terangkan di Mekah biasa harus ini Ustaz. Kebetulan sampai banyak kemarin tuh minta tidak ditutup gitu loh. Jadi ya Ibu Kurnia kemarin almarhum itu ya kelihatan itu. Jadi hanya luruh pakai luruh sewe aja lalu pendusonnya nggak ditutupi kayak di makla gitu. Iya memang nggak ada payung memang. Kebetulan payung nggak dipakai memang. Lah ya. Artinya nggak masuk musibahnya nggak mau. Nggak ada syariatnya itu nggak ono dipayungi lah, kok dipayungi. Orang udan dipayungi apa? Jadi bahan banyak yang dipayungi kok nggak pakai luruh gitu. Ya, jadi memang kalau kita bicara tentang masalah jenazah seperti ini,
Banyak sekali tambahan-tambahan. Apa maneh lek kate budal dikongkon diwaringi ping 7 ning sore barang. Yo, lapo? Ada nggak warga kita yang riwariwin misalnya pendosa ping 7 barang? Mecahno piring, mecahno kendi barang itu. Ono segera tobat. Wes, terakhir ya. Yang cepat 3 Ustaz. Dalam? Perempuan kalau rambutnya panjang. Betul, tadi sudah dibahas di pas memandikan tadi. Sudah dijelaskan tadi. Iya. Jadi tidak perlu diulang lagi. Dan tidak boleh menggunakan kain kapal yang terlalu mahal. Wes, ini PR-nya jenengan nanti jenengan kaji sampai detail tentang masalah hadisnya, masalah usul fikihnya, dan jenengan komparasikan dengan majelis tarjih. Ini begini, nomor 42, jenengan fokus terakhir Pak, 5 menit ya Pak ya, 1 menit ya. Aku lagi ditunggu ini berarti kalau mari berarti. Aku wis krasa bisa udah mari. Bahasanya menarik Mas masalahnya. Nomor 42 deloken. Sing nomor 42 delok gini ya. IPR jenengan nanti, insyaallah pertemuan yang akan datang jenengan bisa jawab ke saya. Wal mar'atu fi dzalika karrajuli itla dalila ala tafriqi. Dan perempuan berkenaan dengan kafan yang ada itu karrajuli seperti laki-laki. Itla dalila ala tafriq, karena tidak ada dalil yang tidak ada dalil atas at-tafriq, membedakan. Nasiruddin Albani mengatakan bahwa mengkafani anak perempuan beliau dengan 5 lapis falayasihu isnaduhu, sanadnya tidak sahih. Ini penelitiannya Nasiruddin Albani, an-nafihi Nuhun ibni Hakim at-Taqafi bahwa majhulun, karena di dalam sanadnya ada Nuh bin Hakim at-Taqafi. Dan juga Ibnu Hajar al-Asqalani dan selainnya mengatakan ada ilat yang lain. Sehingga kalau menggunakan ini, dan ini pun juga masuk ranah dhaifah. Dan ini sudah diteliti, sudah dituliskan oleh Nasiruddin Albani di kitabnya Silsilah Ahadisi ad-Dhaifah, bahwa hadis-hadis tentang wanita yang 5 lapis itu tidak ada yang sahih, karena sanadnya itu ada namanya siapa tadi? Nuh bin Hakim. Kalau jenengan menggunakan penelitian beliau ini berkenaan dengan masalah sanadnya yang 5 lapis berkenaan dengan perempuan, jenengan mengikuti ini, berarti kafannya laki-laki sama perempuan itu sama. Itulah yang tadi saya sampaikan tadi. Ndak ono hijab, ndak ada komis, ndak ada basahan, telunyel. Berarti kalau menggunakan ini poin 43 ini tadi, berarti ngafani semakin gampang, ngetoki ya gampang, gak usah kakean macam-macam. Silakan kalau umpamanya jenengan memakai yang seperti ini, atau mungkin Pak saya tetap yang pakai 5 saja, ya wis lah. Yang 5 itu apa enggak termasuk menyelisih sunnah itu apa ya? Lah iya, ini yang dikatakan oleh Nasiruddin Albani, yang 5 itu berarti menyelisihi Nabi yang cuma 3. Kalau ini posisinya kalau jenengan sepakat dengan penelitian sanad ini. Kalau jenengan tidak sepakat dengan penelitian sanadnya, monggo jenengan teliti kembali sanadnya itu sahih atau tidak, ada syawahidnya atau tidak. Maka saya katakan ini PR-nya jenengan, nanti bulan depan kita bahas tentang masalah itu. Cukup? Ya wes. Insyaallah bulan depan akan kita tunjukkan mana kira-kira. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Oke.
terkait dengan mati syahid. Apakah itu harus dengan perang antara muslim dengan kafir, atau ada kejadian begini? Ini benar-benar yang dilawan adalah pemabuk. Di Indonesia umpamanya ada 4 orang pemabuk yang kemudian membawa kotak amal masjid. Setelah adzan itu pemabuknya itu membawa kotak amal, akhirnya terjadilah pertempuran. Satu orang yang biasanya ada di masjid itu melawan 4 orang. Akhirnya dia terbunuh dengan dibacok macam-macam. Pertanyaannya, apakah itu termasuk bagian dari mati syahid yang kemudian harus dimandikan dan sebagainya, atau bagaimana? Nah, ini pertanyaannya angel ini. Apakah dia ini masuk kategori syahid akhirat, apakah dia masuk syahid dunia? Ya, kan termasuk yang masuk dalam kategori syahid, termasuk orang yang dibegal, pas ketika dibegal dia melawan. Itu yang disebut dengan man qutila duna malihi wa huwa syahidun. Kan gitu ya? Man qutila duna ahlihi wa huwa syahidun. Kan gitu ya? Orang ini maksudnya kalau berdasarkan dari perkenaan dia dibunuh karena hartanya, dibunuh karena apa, dia melawan itu, para ulama menyebut masih dalam kategori syahid akhirat. Dia masih tetap dimandikan dan tetap disolati. Kasusnya seperti itu. Dan yang disebut dengan syahid dunia tadi itu memang pada konteks peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu tadi. Oke, itu jawaban saya Pak. Syahid akhirat ya. Syahid akhirat. Satu lagi Ustaz, kalau kerusuhan Poso, kerusuhan Ambon kemarin itu apa masuk apa itu syahid akhirat? Itu syahid dunia kalau saya mengatakan. Kalau itu syahid dunia kalau saya mengatakan. Ini memang betul-betul mempertahankan akidah perang tenanan. Kalau saya mau masukkan ke syahid dunia kalau saya mau masukkan itu. Ya. Dan itu masuk kategori perang melawan kafir harbi. Beda zaman saja. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Yang terakhir. Sing ngenteni ketuan. Oke. Baik. Pertanyaan saya, setelah dimandikan itu kemudian orang yang pinter itu, orang alim itu datang atau tidak? Oh begitu. Baik. Maka begini, secara fikih kita tinjau secara fikih. Secara fikih itu rukun mandi itu cuma 2. Secara fikih rukun mandi itu cuma 2. 1 niat, yang kedua meratakan ke seluruh tubuh. Kalau memang rukunnya, rukun itu apa Pak? Nah, sesuatu yang wajib dilakukan, kalau tidak dilakukan tidak sah. Sepakat semua para ulama secara fikih rukun mandi itu 2, cuma 2. Niat sama meratakan seluruh tubuh. Bila memang kejadiannya seperti itu, kalau memang sudah dipastikan rata ke seluruh tubuh, maka secara hukum fikih sah. Sah. Oh, lagi kira-kira di dalam ini atau rata ya, ya. Ya. Jadi rata itu rukun yang kedua rata. Apalagi itu konteksnya seperti itu. Memang abdulnya mengikuti cara-cara yang sudah ditunjukkan oleh Nabi. Oh tapi jenengin memang orang yang tidak iso, ya akhirnya konteksnya memakai itu tadi secara fikih. Wong sampai dikubur juga Pak Midini ora teko-teko gitu. Apa mau dibongkar lagi ya ora. Maka cukup menggunakan rukhsah itu tadi. Yang penting niatnya benar, yang penting rata ke seluruh tubuh. Wis selesai, boleh. Itu jawaban saya Pak. Tapi yo makanya itu tadi, ayolah ngaji. Oh ya wis tak tutup Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.